Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kesayanganku semua, semoga kalian selalu sehat dan pastinya selalu bahagia. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Anakku sekalian, jenis-jenis perbandingan yang akan kita pelajari adalah perbandingan senilai atau perbandingan seharga dan perbandingan berbalik nilai atau perbandingan berbalik harga. Pada video ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang perbandingan senilai atau perbandingan seharga. Anakku sekalian, jika kita membeli buku di sebuah toko, maka jumlah buku yang kita terima akan menentukan harga yang harus kita bayar. Artinya, semakin banyak jumlah buku yang kita beli, maka akan semakin besar pula harga yang harus kita bayarkan. Sebagai contoh, jika sebuah buku seharga Rp4.000, maka jika kita membeli 2 buah buku, maka harganya Rp8.000. Dan jika kita membeli 3 buah buku, harganya Rp12.000 dan seterusnya. Dari ilustrasi tersebut, dapat kita lihat bahwa semakin banyak jumlah buku yang akan kita beli, maka semakin banyak pula uang yang harus kita bayarkan. Jika kita sajikan dalam tabel dari banyak buku yang akan kita beli dan uang yang harus kita bayarkan, kita lihat di sini adalah jumlah buku 1, maka harganya adalah Rp4.000. Kemudian jika kita membeli 2 buah buku, maka seharga Rp8.000, dan jika 3 buah buku harganya Rp12.000, jika 4 buah buku seharga Rp16.000 dan seterusnya. Maka semakin banyak atau semakin besar jumlah bukunya, maka akan semakin besar pula uang yang harus kita bayarkan. Sama-sama ke besar dan ke besar. Maka jika kita adakan perbandingan antara jumlah buku dan total harganya adalah 1 banding 4.000, 2 banding 8.000, 3 banding 12.000, 4 banding 16.000. Ini adalah merupakan perbandingan yang paling sederhana. Sedangkan jika 2 banding 8.000, jika kita sederhanakan, maka akan sama dengan juga 1 banding 4.000. Begitu juga untuk 3 banding 12.000, jika kita sederhanakan, kita bagi dengan 3, maka hasilnya pun akan sama 1 banding 4.000. Juga untuk yang 4 banding 16.000, jika kita sederhanakan, akan menjadi 1 banding 4.000. Sehingga perbandingan pada tabel di atas menunjukkan perbandingan senilai, artinya setiap nilai yang naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Jadi ini senilai ya. Kalau begitu, perbandingan senilai adalah perbandingan yang memiliki sifat besaran, di mana jika salah satu nilai bertambah, maka yang lainnya pun akan bertambah pula. Jika kita gambar grafiknya, maka jika harga bukunya adalah 4.000 akan mendapatkan 1 buku atau 1 buku seharga 4.000, dan jika 2 buku seharga 8.000, untuk 3 buku seharga 12.000, dan untuk 4 buku seharga 16.000 dan seterusnya. Jika ini kita hubungkan dengan sebuah garis, maka garisnya akan semakin naik ke atas. Secara umum bisa kita tuliskan, jika A per B senilai dengan C per D, maka A per B akan sama dengan C per D dengan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif. Sebagai contoh, sebuah mobil memerlukan 9 liter bensin untuk menempuh jarak 72 km. Tentukan jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin.
Penyelesaiannya adalah cara yang pertama, kita bisa melakukan dengan perhitungan nilai satuan. Karena 9 liter bensin menempuh jarak 72 km, maka 1 liter bensin akan menempuh jarak 72 dibagi 9 adalah 8 km. Jadi, untuk 1 liter bensin akan menempuh jarak 8 km. Maka, untuk 45 liter bensin, jarak yang akan ditempuh adalah 45 kali 8 km, sehingga jarak yang akan ditempuh adalah 360 km. Cara yang kedua adalah dengan perhitungan berdasarkan perbandingan. Kita lihat, jika kita masukkan ke dalam tabel, untuk bensin sebanyak 9 liter akan menempuh jarak 72 km, dan jika bensinnya 45 liter, maka jarak yang akan ditempuh adalah sejauh X kilometer. Semakin banyak bensin yang dihabiskan, tentunya secara logika akan semakin banyak pula jarak yang akan ditempuh atau semakin jauh jarak yang akan ditempuh. Maka ini adalah merupakan perbandingan senilai. Kalau begitu, 9/45 sama dengan 72 per X. Jika kita adakan perkalian silang, maka 9 kali X akan sama dengan 45 kali 72. Sehingga 9X sama dengan 45 kali 72 dibagi dengan 9, maka hasilnya adalah 360 km. Jadi, jarak yang ditempuh dengan bensin 45 liter adalah 360 km. Jika kita gambarkan dengan grafik, maka untuk jarak 9 untuk banyaknya bensin 9 liter, maka akan menempuh jarak ini di sini ya, 72 km dan selanjutnya, sehingga untuk 45 liter jarak yang ditempuh adalah 360 km. Nah, bagaimana anakku sekalian mempelajari perbandingan senilai? Siapa takut? Karena kalian pasti bisa.